benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terlihat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang diketahui dalam orbit berbentuk elipsis, 5 planet kecil, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit, meteor, asteroid, komet lainnya. Tata surya terdiri dari planet, satelit, planet kecil, meteorit, planetoid, dan asteroid. Komet 8 planet berturut-turut dari yang paling dekat matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Mereka mengitari matahari pada lintasan atau orbit masing-masing. Bagian tata surya. Tata surya terbagi menjadi matahari, 4 planet bagian dalam, 1 asteroid, 4 planet bagian luar, dan di bagian luar adalah 1 Kuiper dan bintang terbesar. Definisi terbentuknya tata surya menurut ahli. 1. Teori planetismal oleh ahli geologi Thomas C. Cambridge dan astronom Mountain. Menurut hasil penelitian para ahli ini, tata surya terbentuk karena adanya benda langit lain yang lewat cukup dekat dengan matahari. Pada saat awal pembentukan matahari, akibat dari kecepatan benda langit tersebut dengan matahari mengakibatkan adanya tonjolan pada permukaan matahari. Dengan adanya bantuan bintang yang dekat dengan matahari akan memberikan efek gravitasi sehingga terbentuknya dua lengan bintang yang memanjang pada matahari. Setelah itu, bagian besar materi akan tarik kembali dan sebagian besar langit lainnya akan tersekat di orbit dingin dan mengadap dan akan menjadi benda-benda lainnya yang disebut dengan planetismal. Beberapa planet lainnya yang berukuran besar disebut dengan protoplanet, dan objek-objek tersebut akan bertabrakan dari waktu ke waktu dan akan membentuk bulan dan planet yang bisa dari materi lainnya menjadi komet dan asteroid. 2. Teori awan debu oleh Carl van dan Gerard P. Huber. Menurut hasil penelitian para ahli ini, tata surya terbentuk dari gumpalan gas dan debu. Kemudian gumpalan awan mengalami penyumbatan, dan pada proses penyumbatan tersebut partikel-partikel debu akan tertarik masuk ke bagian pusat awan membentuk gumpalan bola, dan kemudian mulai terkait yang akan membentuknya cakram yang tebal di bagian tengah dan bagian tepinya yang tipis. Lalu partikel-partikel di bagian tengah cakram akan saling menekan dan kemudian menimbulkan panas dan berpijar, dan bagian inilah yang akan menjadi matahari. Sementara itu bagian yang luar akan berputar sangat cepat sehingga akan terpecah-pecah membentuk gumpalan yang lebih kecil, dan gumpalan yang kecil ini akan terikat dan kemudian membeku yang akan menjadi planet-planet. Teori atau dicabut oleh Immanuel Kant tahun 1749 sampai 1820, dan Pierre Simon de Laplace tahun 1799. Menurut hasil penelitian para ahli ini, tata surya melalui proses yaitu matahari dan planet berasal dari kabel yang berpijak yang terikat di dalam batas raya, karena berupa kabel yang berbentuk bulat seperti bola yang membesar, dan jika semakin bola itu mengecil akan semakin cepat putarannya. Lalu akibatnya bentuk bola tersebut mendekat pada bentuknya, lalu melebar di bagian ekuatornya, sehingga bagian massa dari kabel gas menjauh dari gumpalan intinya dan akan membentuk bulan-bulan pada
terutama kabut. Kemudian bulan-bulan tersebut akan menjadi gumpalan yang akan menjadi planet-planet dan satelit. Sedangkan bagian tengah yang Itu gumpalan yang akan menjadi planet-planet dan satelit, sedangkan bagian tengah yang masih berbicara akan selalu membentuk gas pijar yang disebut dengan matahari. Kesimpulan adalah belajar ilmu pengetahuan alam itu sangat penting. Dengan kita belajar ilmu pengetahuan alam, kita dapat mengetahui keadaan alam sekitar kita. Maka dari itu belajar ilmu pengetahuan alam harus kita pelajari agar kita dapat mengetahui apa saja yang ada dalam kehidupan ini. Sekian dari Anda.